Oke cuy, di video sebelumnya udah gue bahas untuk bocoran dari tanggal rilis event COP. Lalu ada si skin All Star tema laut, lalu ada si skin Exorcist, optimasi si skin Valentine, revamp si skin Legend, dan bocoran yang lainnya. Jadi kalau kalian yang belum cek di video sebelumnya, kalian bisa cek terlebih dahulu. Dan jadi di video kali ini gue bakal bahas lagi untuk recap bocoran 10 event besar yang akan rilis. Ya mungkin untuk event-event kali ini salah satu event yang memang kalian tunggu-tunggu, karena untuk bocoran di video kali ini banyak banget coy, event-event yang keren-keren sih menurut gua. Bahkan kayak event Naruto, si event Transformer, si skin Legend, Hunter x Hunter, Abyss, dan yang lainnya lah. Karena di sini bakal ada si skin terbaru yang akan rilis sama resell event si skin yang udah lama nggak di resell juga. Jadi kalau kalian yang penasaran, kalian simak aja video ini hingga selesai coy. Dan ya jadi sebelum ke inti pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe channel gua, subscribe dulu coy. Dan kalian aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan seputar info Mobile Legends dari channel ini. Oke cuy, langsung aja kita ke inti pembahasannya coy. Oke, jadi untuk bocoran yang pertama di sini gue bakal bahas dulu mengenai dari event COP ya, yang mana untuk event COP ini kabarnya bakal hadir sebentar lagi coy, yaitu di tanggal 30 Januari. Dan udah gue bahas juga kan di video sebelumnya, yang mana kalau konsep event COP kali ini versi yang di resell ini versi gabungan. Jadi untuk event COP yang versi biasa sama si skin COP yang 97 itu bakal dihadirkan semua, tapi eventnya dipisah gitu ya. Dan yang mana untuk bocoran yang kemarin di tes advance server tampilannya seperti ini untuk event COP yang versi biasa, yang mana ada si Karina, lalu ada si Gusion, ada si Aurora, lalu ada Chow, Guiniper, sama si Dairat coy. Nah yang mana kalau kalian yang belum punya si skin COP Leona Karina di 10 kali draw pertama itu bakal dijamin dapat. Tapi kalau kalian yang udah punya itu bakal dijamin si skin Epic Shop atau di atasnya gitu. Ya kalian juga kalau hoki bisa dapat si skin COP-nya langsung ya, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Dan untuk konsepnya masih sama aja. Kalau kalian ada yang bertanya, bang gimana cara dapetin satu si skin COP-nya? Untuk cara dapetinnya ya kalian harus ngedraw gitu. Paling hoki ya 30 kali draw cuy ya. Karena konsepnya di sini kita menggunakan pola bingo. Jadi paling hoki 30 kali draw, dan kalau kalian nggak hoki ya 50 sampai 60 kali draw lah baru bisa dapetin satu si skin COP acak ya, karena sistemnya di sini nggak bisa dipilih. Nah kalau kalian yang misalkan mau dapetin versi yang palir, Pakuito sama si Masya, kalian tinggal ketuk aja di sini di bagian kanan bawah yang udah ada tulisan ketuk untuk mengganti. Jadi konsepnya masih sama aja, cuma untuk tampilan si skin dan skin yang dihadirkan itu beda ya. Ini si skin COP versi 97 yang belum lama kemarin rilis. Kayaknya udah ada setahun sih ya nggak di resell sama Muntun. Nah jadi untuk si skin COP ini cuma ada 3, Masya, Pakuito, sama Palir. Tapi untuk di konsep si skin yang COP 97 di 10 kali draw ini nggak dijamin dapat si skin COP ya, melainkan kalian dijamin dapat si skin Epic Shop. Beda sama yang versi lama gitu. Kalau yang versi lama yang Karina itu bakal dijamin di 10 kali draw pertama, tapi kalau ini enggak ya. Dan konsepnya masih sama aja, harus menggunakan pola bingo. Jadi paling hoki 30 kali draw. Jadi tinggal kalian tunggu aja di tanggal 30 Januari bulan ini cuy. Oke lanjut untuk bocoran berikutnya yang akan rilis di tanggal 1 Februari cuy. Yang mana untuk di tanggal 1 Februari nanti untuk 2 skin Valentine akan rilis, yang mana tampilan draw asetnya udah dites di advance server, tampilannya seperti ini. Jadi ini masih tes ya, makanya namanya masih ngaco, Parsha sama Kupra. Jadi kalau kalian yang mau dapetin nanti di bulan Februari ya untuk kedua skin ini rilis. Jadi untuk di bulan Februari nggak ada kolektor baru, melainkan si skin Valentine. Kalau kalian yang penasaran, bang kolektornya siapa aja yang di resell? Untuk yang di resell ada Terizla, lalu ada Popol Kupa, sama si skin Zilong kolektor ya. Sedangkan untuk lucky box-nya di sini ada dari Lunox ya, lalu ada dari si skin Iritel, Kagura, dan juga Akai. Jadi mereka ini ada yang di revamp sama ada yang di adjust. Udah gue bahas sih di video sebelumnya kalau kalian yang udah nonton. Tapi kalau kalian yang belum nonton, kalian bisa cek aja karena udah ada update terbaru mengenai
tampilan si skinnya yang versi repam ya. Dan untuk si skin Lucky Box harganya 640, kalau kolektor yang resell harganya 800 crash, sedangkan untuk si skin Valentine nanti harganya di 720 crash. Dan lanjut untuk bocoran berikutnya dari si skin terbaru Eternal Season yang menghadirkan dari dua skin terbaru, Mia dan juga Florin. Untuk tampilan si skinnya udah gue bahas di video sebelumnya. Kalau kalian yang belum cek, kalian bisa cek aja. Yang mana di sini untuk event drawnya sudah dites di advance server ya cuy ya. Ya kalau kalian yang mau dapetin, khususnya cewek nih, apalagi cewek gitu kan, karena kayaknya cocoknya buat cewek sih untuk si skin ini. Tapi kalau kalian lanang suka skin kayak gini agak lain gitu cuy, tapi nggak jadi masalah sih. Gue juga suka sih. Nah yang mana untuk konsepnya di sini kita harus ngumpulin item crash ya. Jadi konsepnya di sini nggak bisa panen skin ataupun panen yang lain, pokoknya nggak bisa, cuma panen item perintilan dan juga item crashnya doang. Dan ya nanti bakal ada tiket draw, mungkin 2 ronde pastinya ya. Dan yang jelas nanti pas udah terkumpul nih untuk item crashnya, bisa kalian tukarin cuy di harga 1200 item crash ya. Karena di sini untuk si skinnya bisa kalian tukar di menu penukarannya cuy di harga 1200 item crash. Dan kalau kalian ada yang bertanya kapan bang rilisnya, kemungkinan sih Februari untuk info yang gua dapat. Kita tinggal tunggu aja update berikutnya lah. Oke lanjut untuk bocoran berikutnya dari si skin Legend Pani Galactic Starhawk. Jadi yang mana untuk si skin ini salah satu si skin Legend Limit. Konsepnya sama aja kayak si skin Legend kemarin Alpha ya. Jadi dia bakal punya tag ID eksklusif tentunya. Kalau kalian yang mau tag ID-nya itu warnanya gold ya, kalian harus dapetin dalam waktu seminggu, harus nukerin gitu si skin Legend Paninya. Tapi kalau kalian yang mau dapetinnya silver ya pakai tips hemat aja udah silver dapatnya. Jadi untuk event ini kita bisa panen skin tapi bukan panen skin epic, mentok-mentok skin spesial, karena untuk probabilitas drop rate-nya ini dikecilin cuy sama Muntun. Dan ya kalau kalian yang mau ikutan event ini pastinya bisa buat kalian yang mau nerapin tips hemat, karena untuk satu kali draw itu bisa dipotong pakai promo diamond nantinya. Jadi ya bisa lebih murah gitu ya buat dapetin si skin legend kalau kalian yang mau dapetin. Untuk menu price poolnya untuk penukarannya ada lumayan banyak sih. Ada si skin legend gue ini per resell, lalu ada All Star Mousecop Hanabi, lalu ada si skin dari Covenant Benedetta, Leslie, Squad Sparkle, lalu ada Lucky Box juga. Lucky Boxnya ada Lancelot, Kaja, Estes, Odette, Guinevere, bagus-bagus nih cuy. Ada si skin Squad Stone, Emerald, Sparkle, lalu ada skin Epic Shop. Ya kita tinggal tunggu aja karena untuk event ini bakal hadir di bulan Maret ya cuy ya. Kita tinggal tunggu aja lah. Oke lanjut untuk bocoran berikutnya, karena banyak banget yang nanyain untuk si skin Jujutsu Kaisen kapan bang resellnya. Sebelum gua bahas di sini, gua mau kasih tahu dulu ke kalian. Untuk event Jujutsu Kaisen ini kabarnya bakal di repam terlebih dahulu. Bukan repam besar-besaran ya, melainkan di adjust kayak si skin Akai sama si skin Lucky Box dari Kagura. Nah di adjust coy. Jadi ada perbaikan mulai dari efek dan juga custom, mungkin bakal diperrealistis gitu ya, atau yang lain ya mungkin efeknya bakal diubah sedikit lah. Ya bukan repam besar-besaran ya. Tapi kalau di server China itu tampilan drawnya udah agak berubah sih, karena udah ada bocorannya, udah gue bahas juga di video sebelumnya. Dan yang jelas untuk si skin dari Jujutsu Kaisen ini kabarnya emang akan rilis di tahun ini, tapi kita harus nunggu repam dulu atau adjust mengenai si skinnya atau dioptimasi lah coy. Jadi kalau misalkan nanti udah ada bocoran nih kalau si Jujutsu Kaisen bakal dioptimasi, udah jelas lah kita tinggal tunggu kehadiran event drawnya resell. Yang jelas untuk si skin Jujutsu Kaisen bakal hadir di tahun ini. Oke lanjut untuk bocoran berikutnya dari resellnya event Hunter x Hunter. Udah gua bahas sih di video sebelumnya. Jadi yang mana untuk event draw Hunter x Hunter ini kabarnya emang akan di resell, karena udah ada gua bahas di video sebelumnya kan. Kalau ada yang ngasih tahu bocorannya ke gua dan dia langsung menghubungi developer Muntunnya langsung. Jadi kita harus tunggu informasi lebih lanjut karena kabarnya kita harus
harus tunggu dulu nih untuk event Hunter x Hunter. Kabarnya bakal di resell tahun ini, tapi nggak tahu kapan gitu cuy, bulan rilisnya, tanggal rilisnya. Ya mungkin kalau kalian yang udah nonton di video sebelumnya udah gue bahas lengkap jelas lah ya, karena itu ada chatan gitu sama developernya langsung gitu cuy. Oke, lanjut untuk bocoran berikutnya dari event Naruto part yang kedua yang bakal menghadirkan dua skin terbaru, yaitu Itachi dan juga Minato, yaitu si skin Julian sama si skin Gusion. Tampilannya mungkin seperti ini, mereka pastinya bakal mengikuti karakter aslinya ya. Dan untuk tampilan drawnya seperti ini coy, ini masih aset bocorannya aja, tapi ini udah kelihatan keren banget loh. Mulai dari si Sakura, Naruto, Sasuke, Kakashi, lalu ada dua skin terbaru Itachi dan juga Minato. Untuk tampilan drawnya, ini tampilannya masih sama aja dan konsepnya juga masih sama aja cuy, nggak ada perubahan sama sekali. Yang jelas ya ini menghadirkan dua skin terbaru lah. Jadi kalau kalian yang mau nukerin, ini ada janggal sedikit cuy, melainkan Gusion dan juga Julian ini kan harganya terbaru gitu ya, skin terbaru didiskon sama Muntun di 1200 item crash. Tapi kalau kalian yang mau dapetin versi resellnya kayak Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura, mereka harganya naik 200 crash menjadi 1400. Kabar buruknya sih buat kalian yang mau dapetin versi resellnya agak sedikit mahal ya. Tapi kalau kalian yang mau dapetin Gusion Julian, ya ini harganya agak sedikit murah di 1200 item crash. Mereka dirilisnya di pertengahan tahun setelah bulan puasa lah kemarin ya, tahun kemarin. Ya mungkin sama aja gitu, kita tinggal tunggu aja lah coy. Oke, lanjut untuk bocoran berikutnya dari si skin Squad Exorcist. Nah, jadi di sini gue jelasin lagi nih untuk event Exorcist. Jadi kabarnya Exorcist ini untuk versi yang ada Granger, Hayabusa, part yang kedua lah ya, karena untuk part yang pertama itu Kagura sama Yuzong, part kedua kan si Granger sama Hayabusa. Jadi untuk Exorcist part 1 part 2 kabarnya bakal di resell dengan tampilan draw seperti biasa, resell seperti biasa gitu cuy. Tapi untuk resellnya kabarnya bakal ada perubahan, mulai dari tampilan drawnya udah agak beda ya. Jadi kalian bisa bedain ini versi yang akan resell kabarnya, karena tampilan drawnya bakal diperbarui. Dan juga untuk harga satu skin mungkin nggak ada kenaikan, tapi bisa aja naik ya, kayak Naruto ya, kayak si Kagura, Yuzong, lalu ada Granger dan juga Hayabusa mungkin harganya di 1200 item crash kalau nggak naik. Tapi ada informasi yang ngatain juga, yang ngasih tahu ke gua langsung kalau Exorcist part yang ketiga itu akan rilis ya. Jadi kalau part yang ketiga rilis, jadi ya mungkin untuk part 1 part 2 nggak di resell gitu, nggak jadi. Tapi yang nggak tahu juga sih, kita harus tunggu informasi. Tapi kalau misalkan versi yang part 3 di resell, dirilis, wah gua seneng banget sih, yang bakal menghadirkan 3 skin Saber, Ruby sama si Popeus cuy. Untuk aset dari Ruby tampilannya udah ada artworknya loh, tampilannya seperti ini cuy. Menurut kalian keren gak nih? Oke, lanjut untuk bocoran berikutnya dari si skin Squad Abyss, mulai dari si Selena, Leomord, Alpha dan juga Moskop coy. Jadi di sini bakal ada 4 skin. Kalau kemarin tuh tampilan drawnya seperti ini. Jadi yang mana kabarnya kalau si skin Squad Abyss bakal di resell juga. Tapi resellnya kali ini untuk si skin Squad Abyss bakal di revamp terlebih dahulu. Jadi ada kemungkinan besar setelah di revamp event drawnya akan di resell. Karena udah dikonfirmasi dan udah gue bahas juga di video sebelumnya kalau squad si Abyss ini udah terkonfirmasi akan di revamp gitu cuy. Mungkin ya karena si skin Squad Abyss ini kan kayak event draw yang lumayan mahal buat dapetinnya. Tapi kualitas efeknya tuh harus di revamp ya. Dan di sini Muntun mendengar keluhan kalian gitu cuy. Jadi bakal di revamp lah 4 skin Abyss ini. Dan ya semoga aja nggak lama ya, karena kabarnya akan dipercepat ya, semoga aja tahun inilah cuy. Oke, lanjut untuk bocoran yang terakhir. Ini sekedar informasi aja. Jadi ada kemungkinan besar kalau si skin Transformer bakal di resell di tahun ini, mungkin di akhir tahun, tapi kita harus tunggu sampai pertengahan tahun lah cuy. Karena untuk event Transformer ini udah lama banget nggak di resell. Banyak sih sebenarnya yang udah nggak di resell, tapi ada kemungkinan besar Transformer kabarnya bakal dihadirkan di tahun ini. Ya walaupun ini belum pasti ya, jadi kalian jangan berharap dulu lah cuy. Gua sekedar informasi aja. Jadi kalau kalian yang mau dapetin si skin squad dari Transformer, ya bisa banget. Konsepnya sih kalian harus menggunakan pola bingo ya. Jadi konsepnya sama aja kayak event cop cuy. Dan ini nggak bisa dipilih. Ini harus hoki-hokian. Kalian contoh mau dapat si skin
skin Granger tapi dapatnya Johnson, ya udah terima aja gitu cuy. Oke cuy, jadi mungkin segini aja dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. See you next video. Bye bye.